Ada beberapa barang bukti yang ditemukan oleh polisi dari rumah terduga pelaku. Kita akan dengarkan bersama keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini saya didampingi oleh beberapa perwira, diantaranya ada dari Densus 88, Kombes Aswin, kemudian Dirkrimum Polda Metro Jaya, dan juga Kasubit Kamnek Ditkrimum Polda Metro Jaya yang hadir juga terkait dengan penanganan kasus yang akan kami sampaikan. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kami akan memberikan keterangan resmi mengenai kabar tentang seorang perempuan yang kemarin kita ketahui berupaya menerobos istana. Kami di sini didampingi oleh stakeholder terkait, khususnya dari Densus 88, yang juga tentunya memiliki kewenangan terkait penanganan kasus ini, yang nanti juga akan berbicara terkait apa yang menjadi temuan-temuan dari Densus. Kemudian pada kesempatan ini bisa disampaikan bahwa kepolisian telah mendapatkan identitas daripada seorang wanita yang kemarin mencoba menerobos ke dalam ring 1 istana, yaitu atas nama Siti Elina, alamat Jalan Kampung Mangga, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kemudian rekan-rekan, terkait dengan apa yang terjadi kemarin, bisa saya sampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022, sekitar pukul 07:10 waktu Indonesia bagian Barat, tersangka yang kita ketahui bernama Siti Elina berjalan mendekati anggota Pas Pampres yang bertugas jaga di depan pagar Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Selanjutnya tersangka Siti Elina ini yang kita ketahui legal dari dalam tas ransel warna hitam, kemudian seketika mengarahkan dan menodongkan senjata tersebut yang kita ketahui berjenis FN ke arah anggota Pas Pampres. Kemudian tersangka ini berusaha menerobos pembatas area steril atau ring 1 Istana Negara dengan menodongkan senjata ke anggota Pas Pampres. Kemudian dengan kesigapan yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres, ini berhasil mengamankan senjata dan juga mengamankan saudari Siti Elina, kemudian menyerahkannya kepada petugas polisi lalu lintas yang sedang melakukan pengaturan di depan istana pada saat itu. Kemudian dilakukan pengamanan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang nanti akan secara detail disampaikan oleh Dirkrimum dan juga dari Densus 88. Terkait penanganan di lapangan, kami pastikan sudah berjalan sesuai dengan SOP yang telah ada. Kemudian juga setelah itu kita lakukan pendalaman dengan melibatkan Densus 88. Kemudian sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, kami dari Polda Metro Jaya khususnya mengapresiasi keberhasilan Pas Pampres dan juga anggota Polantas yang dengan sigap dapat mencegah timbulnya korban dan bergerak cepat secara tepat dan terukur. Kemudian Polda Metro Jaya akan selalu melakukan upaya mewujudkan Jakarta yang aman, nyaman, dan adem.
Kemudian kami melihat sudah muncul juga adanya asumsi dan informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak objektif. Oleh karenanya, kami menghimbau masyarakat untuk terus melihat fakta yang ada, serta tidak termakan dengan adanya berita-berita hoaks yang beredar. Kemudian Polda Metro Jaya akan selalu berada di garda terdepan untuk selalu siap dan siaga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari segala jenis gangguan yang ada. Demikian pembukaan dari saya dulu, rekan-rekan. Berikutnya akan disampaikan hal-hal lain terkait temuan-temuan ini oleh Pak Dirkrimum Polda Metro Jaya. Baik, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas tadi, bahwa situasi yang terjadi kemarin pada saat seorang wanita itu berusaha untuk masuk ke dalam ring 1 istana, itu yang kita sebut sebagai situasi tertentu. Dalam istilah kepolisian itu adalah diskresi, clear and present danger. Ancaman itu ada dan nyata saat itu. Sehingga setelah diamankan oleh Pas Pampres, kemudian diamankan senjatanya diserahkan oleh anggota kami, kemudian diamankan oleh pihak polisi lalu lintas yang juga memiliki kewenangan kepolisian umum, kemudian dikawal oleh Polwan untuk kami periksa di Polda Metro Jaya. Setelah kami adakan pemeriksaan secara intensif terhadap tersangka ini, dari awal kami persepsi bahwa ada anarkisme ataupun teror. Oleh karenanya, pada tidak pidana umum, kami konstruksikan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 ya, tentang penguasaan senjata api ilegal, di mana hasil pemeriksaan kami senjata ini baru sehari sebelumnya diambil oleh yang bersangkutan secara diam-diam. Yang ternyata ini adalah milik pamannya. Nah, kemudian dibawa saat akan menerobos istana dan dari sinilah kita sita. Dan kemudian kita konstruksikan juga dengan pasal 335 KUHP karena adanya paksaan baik fisik maupun psikis sehingga orang bisa berbuat atau tidak berbuat, sehingga pada saat itu petugas harus melakukan tindakan tegas, terukur, namun tetap humanis. Oleh karena sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas tadi, kita laksanakan sesuai SOP dan tidak ada korban. Dan setelah kami adakan pemeriksaan, ternyata memang benar hasil pemeriksaan kami, tersangka ini juga mengarah kepada hal-hal yang terkait radikalisme dan juga teror yang lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh pihak Densus 88. Karena setelah itu kita adakan penggeledahan di rumahnya dan lain sebagainya. Saya kira demikian, kami persilakan Pak Aswin. Baik, rekan sekalian, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Kombes Aswin dari Densus 88 yang akan memberikan keterangan tambahan karena terkait dengan tersangka saudara Siti Elina ini memiliki keterkaitan dengan kelompok radikal. Silakan Pak Aswin. Terima kasih Pak Kabid Humas. Rekan-rekan sekalian, saya lanjutkan saja langsung. Sesaat setelah peristiwa ini dilaporkan kepada Densus 88, kita langsung menerjunkan tim untuk bergabung dengan penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini Krimum, untuk melakukan penyelidikan dan permintaan keterangan-keterangan, ya, dengan berusaha untuk mendalami peristiwa yang terjadi dan rangkaian di belakangnya. Dari pemeriksaan sementara dan dari hasil analisis di
Densus 88 ditemukan memang yang bersangkutan terhubung secara medsos, media sosial kepada beberapa akun yang kita indikasikan sebagai akun ex-HTI maupun akun dari NII atau Negara Islam Indonesia. Nah, setelah pemeriksaan akun atau analis dilakukan, ditemukan dua orang lainnya yang juga terhubung dengan kelompok NII Jakarta, yaitu seorang dengan atas nama BU dan atas nama JM, di mana BU dengan JM ini memang diketahui sudah berbaiat kepada Amir atau kepada Negara Islam Indonesia. Nah, sehingga kemudian hasil koordinasi kita menyimpulkan bahwa penanganan ini harus juga melibatkan atau menerapkan undang-undang tentang penanggulangan tindak pidana terorisme. Oleh sebab itu, mulai dari kemarin kita sudah terus berdampingan dengan penyidik Polda Metro Jaya untuk terus mendalami kasus ini. Nah, memang dari Densus sendiri di pemeriksaan awal ini masih mencoba untuk menganalisis keterhubungan dulu dengan teroris network atau jaringan-jaringan kelompok yang ada, karena motivasi yang bersangkutan untuk datang ke sana dan melakukan itu apa, ini masih terus kita dalami. Tidak semata-mata dari keterangan, nanti akan kita coba analisis dari fakta-fakta lainnya yang sudah ada. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan penggeledahan yang kemudian menemukan ada beberapa senjata lain, ya. Ada air gun dan ada senjata tajam yang berbentuk pistol di kediaman yang bersangkutan. Semuanya sudah diamankan. Ini saya lihat sekarang sudah digelar oleh penyidik Polda Metro Jaya di hadapan kita. Nanti mungkin bisa sambil dijelaskan seperti apa barang-barang yang ada di hadapan kita sekarang ini. Nah, oleh karena itu, untuk sementara ini pihak Densus akan terus terlibat dalam penanganan perkara ini, sambil kita akan mendalami untuk melihat sangkaan atau dugaan kelompok teror mana yang terkait dengan yang bersangkutan, ya. Dan nantinya dugaan atau sangkaan pasal apa yang akan diterapkan kepada si pelaku atau tersangka ini. Saya kira dari Densus cukup sekian, Bang. Nanti mungkin kami kembalikan ke Pak Kabid Humas untuk keterangan selanjutnya. Terima kasih Pak Aswin dari Densus 88 yang telah memberikan keterangan. Rekan sekalian, berikutnya sebelum kami perlihatkan barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik, termasuk dalam pengembangan kemarin, kami persilakan mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan. Nah, silakan. Pasca penangkapan dan pemeriksaan wanita tersebut kan ada 2 penangkapan ya Pak, BU dan JM. Nah, keterkaitan antara wanita ini dengan BU dan JM itu apa ya Pak? Terima kasih Pak. Baik ya, langsung saja jawab ya. Silakan Pak Aswin. BU dan JM adalah dari hasil pendalaman atau analisis terhadap media sosial, percakapan dan sebagainya yang dilakukan, terhubung dengan saudara SI itu, BU itu suaminya. BU itu adalah suaminya yang sebetulnya dalam struktur ini kita curigai atau kita sangka menduduki posisi struktur jabatan seperti pembantu atau pendamping bendahara NII Jakarta Utara khususnya ya. Sedangkan JM itu adalah murobi itu apa? Guru yang mengajarkan atau yang mendoktrin
yang bersangkutan. Nah, baiat keduanya BU maupun JM ini sudah ditemukan faktanya. Nah, sedangkan keterkaitannya dengan saudara SI atau tersangka ini adalah sebagai suaminya, tapi juga sebagai anggota NII yang memang biasa melakukan aktivitas itu, dan sebagai murabi atau guru dari yang bersangkutan. Ya, baik ya. Mungkin satu lagi ya, silakan. Pelaku